Halo teman-teman, nah kali ini kita akan ngebahas soal ujian akhir semester untuk tahun 2020-2021. Nah kali ini aku akan membahas terkait nomor 31 sampai soal kasus yang pertama teman-teman. Ya. Nah di pembahasan kali ini kita akan ngebahas dari nomor 31 dulu. Gitu, teman-teman. Nah, di nomor 31 ini dikatakan bahwa pada tahun 2021, Pemprov Jawa Barat hendak menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan Sodetan Citarum. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah, baik, ini materi pertemuan ke-7 ya, tentang obligasi daerah. Nah, kita coba buka PPT-nya atau slide-nya seperti itu. Nah, di sini. Nah, di pertemuan ini kita sudah pernah bahas terkait penilaian keuangan yang baik itu seperti apa, itu kan? Nah, di mana jumlah kumulatif pinjaman yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, kan? Selanjutnya adalah rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau debt service coverage ratio, yaitu paling sedikit 2,5. Dan yang terakhir adalah jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Seperti itu. Nah, jadi kita coba lihat lagi di soalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada yang harus salah satu yang dipenuhi adalah bisa kita lihat teman-teman di sini. Yang kita lihat yang pertama ya, jumlah kumulatif pinjaman minimal 75% dari jumlah pendapatan daerah tahun 2020. Benar ya? Kenapa? Karena kan di sini tadi katanya dari tahun sebelumnya. Karena ini tahun 2021, berarti tahun sebelumnya adalah 2020. Gitu. Sedangkan Pemprov memiliki dana idle pada tahun anggaran tidak lebih dari 1,5 setelah dikurangi pokok pinjaman bunga dan biaya lainnya. Salah ya, seharusnya paling sedikit adalah 2,5 seperti itu. Yang C, jumlah defisit APBD paling banyak sebesar 4,5% dari perkiraan PAD tahun. Nah, ini seharusnya defisitnya paling banyak itu tuh sebesar 3%. Dan yang terakhir, opini laporan keuangan Pemprov harus WTP selama 3 tahun terakhir. Ini nggak menjadi syarat ya. Itu yang menjadi syarat adalah yang 3 tadi, teman-teman. Terkait jumlah kumulatif, terkait DSCR-nya, dan terkait dengan defisitnya. Jadi otomatis untuk ini kita pilih yang A ya, teman-teman. Kita pilih A. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 2. Total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan daerah yang telah ditentukan penggunaannya serta belanja-belanja yang sifatnya mengikat akan menunjukkan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya, kalau di sini tuh bisa langsung kita jawab adalah ruang fiskal. Kenapa ruang fiskal? Nah, karena untuk ruang fiskal sendiri itu adalah dia untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan. Atau bisa ya, biasanya besarnya dana pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang bisa digunakan bebas oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhannya. Artinya, kita kan kalau untuk menghitung ruang fiskal itu kan ada teman-teman rumusnya ya. Nah, di mana rumusnya itu adalah total pendapatan daerah kita kurangin sama pendapatan yang ditentukan penggunaannya, baru dikurangin lagi sama belanja mengikat. Jadi sudah sesuai. Nanti teman-teman kalau misalnya dalam menjawab soal kan bisa teman-teman lihat juga. Ini bisa ada based on PPT banget gitu kan, teori banget. Jadi pasti bisa. Nomor 33 adalah dalam menjaga media sosial sering ditemukan adanya tindakan pidana korupsi oleh oknum pejabat atau pegawai ASN. Pemda di pegawai ASN Pemda, meskipun laporan keuangan Pemda yang bersangkutan opininya adalah WTP. Nah, peristiwa ini yang menimbulkan pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah unsur. Nah, ini adalah unsur apa namanya?
B, keandalan. Kenapa keandalan? Karena meskipun kayak gini, belum apa ya, dia apa sih kalau bisa kita bilang kayak dia udah dikasih WTP gitu kan, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nah, tapi dia informasi yang dibelikan itu belum andal, belum reliable gitu. Artinya kan kalau meskipun udah dia WTP tapi isi informasinya itu masih ada mengandung resiko gitu. Jadi sehingga kalau masih ada mengandung resiko misalnya terdapat kayak korupsi, kan dia kurang handal, kurang dapat dipercaya nih laporannya gitu ya. Sehingga ini nomornya, nomor 33 adalah B. Oke, kita lanjut untuk nomor 34. Salah satu keterbatasan dalam melakukan analisis laporan keuangan pemerintah adalah, nah di sini jawabannya harus teman-teman pahami juga ya, keterbatasan dari laporan analisis keuangan pemerintah ini tuh materi TM berapa ya, 12 atau 13 gitu ya. Yang pertama itu masih kadang laporan pemerintah itu masih berbasis kas. Maksudnya meskipun di tahun 2012 itu masih ada yang bertransformasi menuju aktual begitu gitu kan, baru ada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah sangat umum sesuai dengan ketentuan SAP dan pemenuhan syarat audit, tidak spesifik untuk penggunaan laporan tertentu. Baru ada subjektivitas sangat tinggi karena disusun berdasarkan asumsi, baru informasi yang ada kebanyakan bersifat kuantitatif, dan yang terakhir laporan keuangan tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja Pemda. Otomatis karena tadi sudah disebutkan kelemahannya adalah subjektivitas, oleh karena itu kita pilih di sini juga subjektivitas yang sangat tinggi karena disusun berdasarkan asumsi gitu. Dan yang nomor 35 adalah secara umum semakin rendah rasio keserasian dari suatu daerah maka semakin baik. Nah, kenapa? Ini kita lihat ya, semakin baik sehingga poin A kita coret. Kita pilih B, C, D. Nah, kenapa makin baik? Karena gini, rasio keserasian itu termasuk dalam kategori terkait prioritas gitu ya. Nah, di mana untuk mencari rasio keserasian kita membagi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Nah, di mana kalau belanja langsung ini adalah belanja yang diprioritaskan gitu ya. Jadi kalau dia semakin rendah berarti dia semakin baik karena semakin banyak yang diprioritaskan untuk belanja yang berhubungan langsung dengan program pemerintah. Karena kalau misalnya ada penyebut dan pembilang gitu kan. Nah, penyebutnya ini tuh lebih besar, maka kan hasilnya bakal lebih kecil. Nah, penyebut ini adalah sebagai kan belanja langsung, sedangkan pembilangnya atau maaf, kalau A misalnya A per B. Nah, di mana A-nya itu adalah belanja tidak langsung dan B-nya adalah belanja langsung. Nah, jika B ini lebih besar daripada A, maka kan hasil akhirnya bakal lebih kecil. Nah, B ini kan artinya belanja langsungnya. Nah, sehingga kalau kita memproporsikan belanja langsung ini tuh lebih banyak, berarti kan prioritas pemerintah juga lebih banyak kan di belanja langsung gitu. Nah, makanya jawaban nomor 35 adalah yang D, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk bagian 2 kita khusus saya akan ngebahas terkait kasus 1, teman-teman. Nah, kita balik lagi dulu ke mari gitu loh. Kita langsung minta lihat di soalnya gitu ya. Kita nanti jangan baca ceritanya dulu tapi baca soalnya dulu apa yang diminta, oke ya. Di pertama adalah lakukan analisis kualitatif terkait dengan rencana pembangunan proyek tersebut, apakah dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan bagaimana dengan potensi penerbitan obligasi daerah. Nah, kita untuk menentukan ini kita harus lihat. Nah, di sini kan ada ya kayak di PP 58 56 maaf, di PP 5 nomor 56 tahun 2018 terdapat penerbitan obligasi pemerintah di mana di situ katanya pinjaman jangka panjang sebagai dimaksud pada slide 1 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan untuk kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Nah, kenapa? Karena coba kita buka lagi nih PPT-nya, gitu kan. Nah, di sini. Sebentar. Ada. Di sini juga terdapat. Sebentar.
Hmm, Bentar ya teman-teman. Nah, ini di sini adalah OJK akan mendorong pencapaian target pemerintah khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Di sini juga dia katakan gitu kan ya. Nah, makanya baru kalau tidak salah lagi ada yang terkait bond revenue. Nah, ini dia untuk take it revenue. Jadi dia mau apa namanya menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemda seperti itu. Nah, jadi sehingga kita bisa lihat di sini teman-teman, baru kita baca soalnya gitu ya. Nah, di sini jadi kita bisa lihat bahwa kan di sini ceritanya ataupun penjelasannya bahwa Kabupaten Kaukau adalah salah satu daerah tingkat 2 yang terletak di Provinsi Riau yang sedang aktif dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Baru-baru ini pemerintah Kabupaten Kaukau merencanakan untuk membangun 2 proyek besar yaitu jembatan tol dan community center. Nah, sehingga kan kalau udah kita lihat ini kan dia kan otomatis ini juga termasuk ke dalam apa namanya target untuk infrastruktur gitu ya. Nah, ini adalah jembatan tol dan community center. Baru di sini juga penjelasan pembangunan jembatan tol dimaksudkan untuk menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan antara kecamatan KAN dan KA yang dipisahkan oleh sungai besar, gitu kan. Para pengguna jembatan tol, nah di sini berarti karena ada ini para pengguna jembatan tol dikenakan tarif tertentu, berarti dia akan mendapatkan take profit atau untuk revenue. Jadi dia menggunakan bond tadi untuk membangun infrastruktur, tapi mendapatkan revenue lagi. Nah, makanya dia juga sudah sesuai based on untuk penerbitannya gitu, udah ada tujuannya dan dia sesuai bond revenue untuk take revenue gitu kan, sehingga ini menurut kalau dikatakan di sini analisis kualitatifnya sudah apa namanya sudah dapat dilaksanakan oleh peraturan. Nah, jadi menurut saya ini sudah itu ya, itu kan. Nah, ini kan proyek 1. Nah, proyek satunya itu udah ada penerimaan PAD gitu kan, karena udah melakukannya. Baru manfaat ekonominya juga sudah ada dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga kita bisa kalau untuk yang ini kan proyek jembatan tol atau proyek 1 gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat lagi ini kan ada 2 proyek, yaitu proyek 2-nya yang tentang community center. Nah, di community center ini katanya Bupati Kabupaten Kaukau dalam wawancara terbarunya mengenai rencana pembangunan yaitu jembatan proyek 1 dan center proyek 2 mengatakan bahwa Kabupaten Kaukau dengan APBD R 2,5 triliun tidak mampu menyelesaikan pembangunan infrastrukturnya, maka kita harus pakai beberapa skema pembangunan di samping menggunakan APBD kabupaten gitu teman-teman. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kaukau merencanakan mengajukan obligasi. Maaf, berarti bukan di sini ya. Berarti kita lihat di sini. Sedangkan pembangunan center community dilakukan untuk menyediakan sarana umum pusat aktivitas anak muda dan eksekutif yang menjadi proporsi terbesar penduduk Kaukau. Hal ini juga dimaksud untuk menekan tingkat kriminalitas karena selama ini tidak ada fasilitas untuk yang mendukung aktivitas warga. Nah, di sini ada based on-nya tidak dikenai biaya, itu kan? Berarti dia ketika membangun dari apa namanya community center ini dia nggak ada pendapatan lagi, nggak ada pendapatan yang diterima oleh daerah, berarti dia bukan tax revenue dari bondnya itu. Nah, sehingga untuk penerimaannya tidak ada gitu kan, tapi dari sisi manfaat ekonomi baik dari jembatan tol dan community center itu ada, sehingga kalau keputusannya gitu ya kita untuk proyek ini kita nggak apa namanya nggak bisa mengambil ataupun nggak bisa melaksanakan. Jadi kita hold dulu, kita tahan sampai mungkin kita bagaimana ke depannya seperti itu ya. Apakah mengenakan biaya atau tidak seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bilang rencana pembangunan gimana sebenarnya sudah sesuai, tapi untuk apa namanya di proyek 1 ini dia sudah benar, tapi untuk proyek 2 dia tidak sesuai dengan prinsip untuk kita apa dasarnya untuk
membuat obligasi daerah itu apa gitu. Karena ya balik lagi kan tadi untuk take revenue juga gitu kan, untuk menambah pendapatan daerahnya berarti segitu kan. Oke, itu untuk yang nomor satunya. Itu kan teman-teman, berarti kan lakukan analisis kualitatif terkait dengan rencana pembangunan proyek tersebut. Apakah dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang ada? Secara peraturan terkait, jadi kalau jawabnya bisa jadi gini, terkait berdasarkan peraturannya, gitu kan ya, untuk jembatan tol atau proyek satu, itu sudah bisa. Itu kan sudah bisa dilaksanakan. Namun, untuk yang proyek kedua terkait community center, gitu ya, dia tidak, karena tidak sesuai, karena melalui, kalau dilihat berdasarkan proyek satu dia take profit atau menambah PAD nantinya, sedangkan terkait community center tidak ada PAD yang diterima oleh Pemda-nya, sehingga namanya kita nggak boleh gitu, maksudnya nggak boleh kan, peraturannya juga bilang kalau bisa menambah revenue ya, bon revenue gitu, sedangkan yang itu tidak. Jadi kalau berdasarkan itu sesuai, tapi masih belum secara keseluruhan, hanya yang benar itu atau yang sesuai dengan peraturan adalah yang jembatan satu, gitu kan. Nah, bagaimana dengan potensi penerbitan obligasinya? Nah, potensi penerbitannya itu lebih difokuskan ke jembatan satu kalau menurut di sini, karena dia yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Oke, lakukan analisis kelayakan penerbitan obligasi daerah KUKU yang terdiri dari aspek independensi, prioritas belanja atau pembangunan, likuiditas, solvabilitas, evaluasi kinerja terkait pendapatan atau belanja atau silpa, dan kemampuan membayar kembali atau DSCR. Oke, kita lihat, kita hitung ya teman-teman. Nah, kita hitung di sini. Ini sudah dikasih sama teman-teman penyusun soal bahas, ya. Nah, di sini. Oke, yang pertama kita mau mengukur ataupun mau menghitung tentang aspek independensinya. Oke, nah di mana ini ada apa namanya, dalam mengukur rasio kemandirian kita bisa lihat per tahunnya dulu gitu ya. Nah, di mana kalau di sini untuk menghitung rasio kemandirian adalah realisasi PAD dibagi sama total pendapatan daerah. Nah, kita tinggal berarti ini Bapak sih realisasi PAD-nya. Nah, realisasi PAD-nya kan ada, misalnya ini kan ada 3.964.574. Itu realisasinya, sedangkan pendapatannya ada 4 juta. Nah, berapa? Berarti kita lihat di sini hasilnya nih. Oh, maaf. Nah, di sini ada realisasi PAD, ada realisasi pendapatannya. Oh iya, maaf, ini bukan realisasi, ini hanya masih anggaran ya, maaf teman-teman. Ini realisasinya. Jadi dari PAD yang 3.964 yang dari PAD-nya hanya 1,79 atau 1.791. Jadi rasio kemandiriannya itu adalah 45,20% di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 sama, berarti tinggal bagi aja teman-teman terkait 1.821.274 kita bagi sama 4.234.000 sekian. Nah, di mana kita lihat bahwa karena dia presentasinya masih di range yang kedua, yaitu 25% sampai 50%, berarti kemampuan keuangannya masih sangat rendah sebenarnya teman-teman. Kemampuan keuangan dari Pemda ini masih rendah, dan kriteria pola hubungan pusatnya masih konsultatif. Artinya tetap masih ada hubungan, tapi ini kan kita lihat ini kan ada hubungan gitu, tapi kan paling ini masih lebih kecil, jadi masih banyak yang dibantu pemerintah gitu. Mungkin kalau yang bilang presentasinya mungkin masih 70-an dibantu pemerintah, sedangkan 30%-nya masih berdasarkan Pemdanya itu. Dan itu kan presentasinya udah lebih gede yang dibantu pemerintah, seperti itu. Jadi di sini dia masih rasio kemampuan keuangannya masih rendah dan masih konsultatif baik tahun 2018 dan tahun 2019. Sehingga kalau kita berdasarkan aspek ini, kita lihat bahwa di sini itu dari masih tahapnya konsultatif dan masih kurang terkait komponen kemampuan keuangannya. Jadi kalau di sini itu kalau berdasarkan hanya rasio ini itu sebenarnya kita jangan menerbitkan bonds-nya. Gitu ya. Tapi coba kita lihat ke tabel lainnya, itu di sini sudah untuk yang namanya aspek ini
independensi, kita coba lihat ke aspek prioritas belanja dan pembangunan, yaitu rasio keserasian. Ya udah, tinggal teman-teman bagi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsungnya. Nah, seperti ini. Belanja langsung dibagi belanja tidak langsung. Itu kan hasilnya adalah 145 dan 125%. Nah, kalau secara itu kan di sini itu belanja tidak langsung 3 juta belanja langsungnya. Nah, berarti terkait keserasian gitu kan. Itu kan tadi kan kalau saya bilang kalau rasio keserasian itu lebih bagus hasilnya kecil. Gitu. Artinya kita fokus ke prioritas dari belanja langsung. Nah, ini sedangkan kalau berdasarkan data keuangannya itu di sini fokusnya malah datanya ke belanja tidak langsung itu 3.052.502. Sehingga kalau seperti ini kan proyek apa namanya prioritasnya nggak ke situ. Kita takut kalau sudah menerbitkannya tapi penggunaan dananya nantinya tidak malah ke belanja langsung ini tapi malah ke belanja tidak langsung gitu ya. Ini tinggal belanja langsung bagi total belanja sama konsepnya. Ini untuk belanja tidak langsung juga sama. Baru rasio belanja modal terhadap belanja total belanja ini juga sama. Ini secara semuanya, secara keseluruhan konsepnya sama cara pembagiannya. Mungkin teman-teman juga sudah praktek ya. Nah, sehingga di sini katanya kalau di sini belum optimal. Iya banget, benar banget belum optimal karena di sini tuh base-nya itu bukan di belanja langsung, tapi adalah belanja tidak langsung. Jadi kan kalau terkait prioritas itu kan biasanya penda-penda itu kan semuanya itu ada di belanja langsung. Ya, kayak misalnya terkait belanja modal, gitu, itu kan termasuk dalam kategori belanja langsung. Nah, jadi kalau ini lebih dananya lebih besar di belanja tidak langsung, berarti kan prioritasnya malah di situ. Kita nggak tahu aspek belanja tidak langsung ini seperti apa. Gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa aspek prioritas belanja pemerintah daerah Kabupaten Kaukau belum optimal, gitu. Karena masih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsungnya, sehingga optimalisasi belanja daerahnya semakin buruk, itu katanya informasinya. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung ini lagi aspek likuiditas solvabilitas itu tinggal membagikan untuk rasio likuiditas yaitu aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Ini teman-teman datanya dari sini. Ini berarti ini aset lancar bagi sama kewajiban jangka pendek seperti itu. Nah, secara solvabilitas ini masih lumayan relatif bagus, tapi masih yang tahun 2019 relatif kecil ya, menurun. Dan baik lagi untuk rasio solvabilitas juga masuknya sudah baik gitu kan, udah intinya lebih besar aset lancar dan presentasinya itu cukup jauh gitu ya. Total aset juga sama, sehingga kalau berdasarkan rasio ataupun aspek likuiditas dan solvabilitas ini sudah baik gitu karena hasilnya di sini katanya sudah lebih dari 1 gitu sih. Oke, ini berarti kalau berdasarkan ini udah baik gitu ya. Dan terakhir adalah aspek evaluasi kinerja. Maaf, ada 2 lagi ternyata. Aspek evaluasi kinerja itu ada realisasi pendapatan dibagi dengan pendapatan. Nah, ini sebenarnya juga kurang bagus karena berarti kan karena di sini pendapatannya belum terrealisasi sempurna, berarti kan terdapat dana yang belum realisasi. Nah, kalau dana yang belum realisasi berarti kan target sebenarnya belum tercapai gitu ya. Malah ini kalau based on ini tuh kurang bagus karena masih 99%. Baik tahun 2018 dan tahun 2019. Baru realisasi PAD per target PAD ini kita bisa lihat bahwa nih PAD kita ada 1,8, realisasi PAD-nya 1,79. Nah, ini juga nggak bagus karena apa namanya belum mencapai maksimal, gitu kan. Rasio belanja juga sama belum maksimal karena dia masih range di bawah 100. Jadi istilahnya masih terdapat apa namanya dana itu belum belum terrealisasi gitu masih dana. Padahal kan kalau kita kalau dana itu sudah dimanfaatkan semuanya berarti kan bagus gitu ya tercapai nih target-target mereka bahkan tuh. Nah sehingga kalau dibilang di sini tuh sini sudah dikatakan bahwa kalau dia kurang dari 100 dia itu rasio efektifnya tidak efektif. Nah berarti di sini tuh baik semuanya rasio pendapatan per
APBD, realisasi PAD terhadap PAD, realisasi belanja per belanja, semuanya tidak efektif. Ya. Oke, yang terakhir adalah kemampuan membayar kembali atau DSCR. Nah, kenapa ini? Sebenarnya kan kalau di sini udah tertera, tapi di sini nggak ada namanya beberapa item. Itemnya di sini tidak ada, yaitu di sini tidak ada biaya pinjamannya, biaya pokok utangnya, dan biaya bunga utangnya tidak ada, sehingga aspek untuk kemampuan membayar kembali itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Tapi kalau di sini itu juga tidak ada ya, juga tidak dijelaskan. Nah, intinya untuk DSCR itu tidak bisa kita hitung, karena di sini juga tidak ada item-item seperti itu. Ada misalnya kayak beban ataupun beban pembiayaannya, beban tambahan gitu kan, untuk terkait lanjutan juga tidak ada kan. Karena di sini juga ada namanya biaya pinjaman gitu, tidak ada. Kita tidak bisa menghitung aspek kemampuan membayar kembali. Nah, secara based on-nya itu sendiri, gitu ya, based on dari hanya pertanyaan dua ini tuh analisis kelayakannya. Nah, kalau di sini sebenarnya bisa kita katakan bahwa untuk secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan dia ini tuh nggak boleh, artinya nggak boleh diterima. Karena apa? Karena di sini di rasio kemandiriannya dia masih, kemampuan keuangannya masih rendah dan konsultatif, dan terkait prioritasnya juga, rasio keserasiannya juga nggak bagus gitu kan, nggak ada namanya prioritas terkait di belanja langsungnya, malah lebih besar di belanja tidak langsung, gitu kan, tidak optimal. Baru di sini juga rasio evaluasi kinerja juga tidak efektif gitu ya, sehingga kita baik proyek 1 dan baik proyek 2 itu kita tolak gitu ya, sehingga ini itu kondisi untuk menerbitkan obligasinya tidak terpenuhi, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga secara keseluruhan ya udah gitu kan. Ini kan tadi kita sudah selesai, ini udah kita analisis kelayakan itu cuma hitungan ini semua. Nah, untuk nomor 3 baru kita simpulkan lah gitu. Secara kesimpulannya bagaimana? Nah, secara kesimpulan kalau terkait analisis kualitatifnya, untuk proyek 1 tadi sebenarnya diterima, dan proyek 2 tidak. Karena dia masih sesuai dengan based on teori, tapi untuk dianalisis kelayakan atau kuantitatifnya baik proyek 1 dan baik proyek 2 itu tidak. Jadi sebenarnya presentasi yang paling utama itu di analisis kuantitatif atau kelayakannya, karena itu yang mencerminkan kondisi real dari Pemdanya, seperti itu. Jadi karena keserasiannya, rasio kemampuan keuangannya masih sangat kecil gitu kan, apalagi di sini itu menurun gitu ya, di tahun 2018 45, di tahun 2019 makin turun, berarti kan makin kemampuan keuangannya makin kecil gitu ya. Tuh, seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat coba kan ada penurunan. Mungkin kalau tadi ada mungkin kayak peningkatan, itu kita bisa kayak kasih alasan sedikit, misalnya, oh iya ternyata ambil aja dulu, take dulu deh. Itu kan karena masih ada peningkatan yang mungkin kayak dari misalnya dari 30 menjadi 44. Nah, itu kan masih sebenarnya kan masih di range rendah, tapi kan peningkatan itu cukup signifikan gitu. Jadi sehingga kayak kita, oh ya udah kayaknya bakal maju nih atau bakal meningkat lagi nih di tahun berikutnya. Mungkin seperti itu nanti kalau misalnya tergantung, sebenarnya kan kalau analisis ini tuh namanya beda-beda, jadi kita nggak boleh analis apa namanya, nggak boleh langsung salahin satu hanya karena nggak sesuai, tapi kita lihat dulu alasannya kenapa sih kalau kamu milih ini kok dia milih itu gitu. Ini sih maksudnya analisis sih. Jadi harus teman-teman kasih alasan sebenarnya kan. Kalau misalnya teman-teman mungkin kayak, oh take dulu deh, nggak apa-apa kita ambil gitu kan. Misalnya ini dari 45 jadi 49, meskipun sama-sama masih di rasio rendah gitu kan. Oh masih ambil aja soalnya peningkatannya masih ada gitu kan. Nah itu kan terbalik lagi alasan teman-teman, karena ya di sini tuh kayak bla bla bla, atau bisa teman-teman nambahin misalnya kayak di sini juga aspek evaluasi likuiditas dan solvabilitasnya juga masih bagus gitu-gitu kan. Itu tergantung teman-teman tuh bagaimana untuk mengutarakan terkait analisisnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk mana tahu ada kurang ataupun salah, mohon maaf, dan bisa mungkin konfirmasi. Oke, terima kasih teman-teman.